kedatangan sekutu Danica di Indonesia. Komando Sekutu Asia Tenggara mengutus Mayor Green Hulk datang ke Indonesia 8 September 1945 untuk mempelajari dan melaporkan kondisi Indonesia. 16 September 1945 Sekutu mendarat di Jakarta. W.R. Peterson van der Plas, perwakilan Nica, membentuk AFNI dipimpin Letjen Sir Philip Christensen dengan tugas menerima penyerahan kekuasaan, membebaskan tawanan perang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, memulihkan keamanan dan ketertiban, mencari dan mengadili penjahat perang. Faktor penyebab konflik antara Indonesia dan Belanda. 1. Sekutu dan Nica melakukan provokasi dan teror terhadap bangsa Indonesia. 2. Timbulnya semangat antikolonialisme dengan kalangan rakyat Indonesia. 3. Belanda melancarkan agresi militer terhadap teritorial RI. Glossary: Nica atau Netherlands Industry Civil Administration atau organisasi semi-militer Belanda. AFNI, Allied Force Netherlands East Indies atau pasukan sekutu Australia-Inggris. APWI, Allied Prisoner of War Internes, tawanan perang sekutu, umumnya tentara Belanda atau kolonel. AFNI mendaratkan pasukan di Jakarta 29 September, bertugas di Jawa dan Sumatera. Awalnya disambut baik, namun karena ada Nica, rakyat Indonesia mulai curiga bahwa Nica akan menguasai kembali Indonesia. Situasi makin memburuk ketika Nica mempersenjatai tentara KNIL. KNIL dan Nica melakukan berbagai aksi teror dan provokasi terhadap para pimpinan nasional. Awal aksi kekerasan dan semangat anti-kolonialisme. Banyak aksi kekerasan terhadap tentara Jepang sebagai luapan emosi balas dendam akibat penjajahan. Kondisi diperparah dengan kedatangan tentara sekutu dan Nica. Terjadi perlawanan di berbagai daerah. Insiden bendera di Surabaya diawali dengan Belanda dan sekutu yang mendarat di Surabaya menginginkan Hotel Yamato dijadikan markas tentara Belanda. Oleh karena itu, Belanda menurunkan bendera Indonesia di Hotel Yamato dan diganti dengan bendera Belanda. Tindakan Belanda tersebut tentu saja menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Dengan gagah berani, area-area Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah sampai di bawah, bendera Belanda dirobek warna birunya, lalu dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin Brigjen AWS Malabi. Kedatangan tentara sekutu di Surabaya ternyata membuat ulah yang sangat mengecewakan rakyat. Terjadilah pertempuran di berbagai tempat, akan tetapi tembak-menembak masih terjadi di gedung Internasio dekat Jembatan Merah. Dalam insiden tembak-menembak tersebut, Brigjen Malabi ditemukan tewas. Tewasnya Brigjen Malabi itu telah menjadikan hubungan tentara sekutu dengan Indonesia makin buruk. Pihak sekutu menuduh pihak Indonesia yang telah membunuh Brigjen Malabi. Manser mengeluarkan ultimatum agar tentara dan para pemuda Surabaya menyerah paling lambat pukul 06.00 pada tanggal 10 November 1945. Ternyata ultimatum dari pihak Inggris itu tidak dipedulikan. Inggris naik pitam dan segera melancarkan serangan besar-besaran di kota Surabaya.
Para tokoh yang memimpin dan memberikan dorongan bagi pejuang kita antara lain Gubernur Suryo dan Jonosewoyo selaku Komandan Divisi Surabaya. Kita tidak dapat melupakan peranan pemuda Sutomo atau Bung Tomo. Tokoh yang berhasil membakar semangat selain Bung Tomo adalah Katut Tantri. Ia seorang wanita Amerika yang ikut membakar semangat para pejuang kita untuk terus berperang melawan kekuatan asing. Hampir lebih dari 3 minggu para pejuang di Surabaya bertempur mati-matian mempertahankan kemerdekaan dengan penuh semangat kepahlawanan. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya itu, setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa atau disebut juga Pelagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah pada 20 November 1945 dan berakhir pada 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi dengan mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang pada 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Dengan maksud mengurusi tawanan perang, kedatangan sekutu ini diboncengin oleh Nica. Sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Ternyata pihak sekutu mengingkari janji sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945 di Ambarawa. Pecah pertempuran antara TKR dan sekutu pada tanggal 12 Desember 1945, pertemuan berkobar di Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Perang Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1945, silam kota Bandung menjelma bagai lautan api. Secara serentak sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan objek vital di kota Bandung. Mereka sengaja hanguskan kota Bandung untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica. Belanda gunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Sekutu kemudian membagi wilayah Bandung menjadi 2 sektor, yaitu sektor utara dan sektor selatan. Perang kemerdekaan Indonesia, keputusan untuk membakar kota Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi antara kekuatan Republik dan tentara Inggris di daerah selatan. Pada 23 Maret 1946, akibat peristiwa itu hampir semua sudut kota terlihat asap hitam. 1. Menyerahkan hasil pelucutan senjata Jepang. 2. Tindakan mengganggu keamanan rakyat. 3. Serangan pada pendudukan Inggris. Latar belakang pertempuran medan area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nica yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoners of War and Internees atau RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan.
Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya, hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar kota Medan. Gubernur, markas divisi TKR, wali kota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Istilah perang puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Bermula pada perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 11 November 1946 yang menguntungkan pihak Belanda. Melalui Linggarjati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto, sementara tidak untuk Bali. Selanjutnya, Belanda diharuskan untuk meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada Maret tahun 1946, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali, yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Keadaan ini membuat suhu perpolitikan dalam negeri goyah karena sebagian pihak menilai perjanjian Linggarjati merugikan Republik Indonesia. Rakyat Bali kecewa karena berhak menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Jungwanara melakukan perlawanan dan berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nika di Tabanan. Karena geram, kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan Rakyat Bali. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung sekarang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan bagi warga sekitar. Pasukan pemuda Jungwanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya tidak terlalu buru-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan tentara Nika dengan senjata rampasan. Akhirnya Jungwanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun ternyata pertempuran belum usai. Hal ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nika menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Peristiwa Merah Putih di Manado adalah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda di Teliwuk, Manado, Sulawesi Utara.
Berikut sejarah Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 14 Februari 1946. Latar belakang peristiwa Merah Putih ini terjadi karena provokasi Belanda yang menyebut kemerdekaan Indonesia hanyalah untuk Pulau Sumatera dan Jawa. Kronologi peristiwa Merah Putih di Manado berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia. Saat itu masyarakat di Manado baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, masyarakat Manado bergegas mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat, termasuk kantor-kantor bekas penjajah Jepang. Meski sudah merdeka, Belanda masih ingin menguasai Manado. Pada Oktober 1945, pasukan Belanda atau Nica datang ke Manado. Saat itu masyarakat Manado dengan tegas menolak Belanda. Perlawanan rakyat Manado pun dimulai. Suasana di Manado dan sejumlah daerah di Tomoho dan Minahasa pun memanas. Puncaknya pada tanggal 14 Februari 1946, Presiden Manado Bernard Wilhelm Pelatihan Herschel, Kolonel Carles Kaos Taulu, dan Bernard Welzijn berusaha menggerakkan pasukannya untuk mengambil alih militer yang dikuasai Belanda. Rakyat dari kalangan pribumi pun ikut dalam pertempuran itu. Mereka pun mengibarkan bendera merah putih di atas gedung tansi militer Belanda. Rakyat juga tak segan-segan merobek bendera T warna Belanda menjadi bendera merah putih. Perebutan tanki militer dengan penurunan bendera Belanda yang diganti bendera merah putih Indonesia berhasil memukul mundur Belanda dan pasukannya. Peristiwa berdarah serta bersejarah ini semakin menguatkan kemerdekaan Indonesia. Diberitakan oleh radio, informasi penyerbuan ini sampai ke radio Astaria, London, Inggris, dan Prancis, Amerika Serikat. Untuk mengenang seluruh jasa para pahlawan dalam insiden Merah Putih di Manado, didirikan sebuah monumen di Minahasa. Monumen ini disahkan pada tanggal 30 November 1987. Itulah sejarah Merah Putih di Manado yang berhasil menyerang markas Pertempuran Rakyat Makassar. Pertempuran Selat Makassar adalah pertempuran laut yang berlangsung pada masa Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada tanggal 4 Februari 1942. Pertempuran ini juga sering disebut sebagai Pertempuran Selat Madura, Perang Selat Lombok Utara, dan Pertempuran Laut Flores. Pasalnya, pertempuran sebenarnya terjadi di Laut Jawa, lebih dekat ke Kepulauan Kangean daripada ke Selat Makassar. Pertempuran Selat Makassar melibatkan armada laut Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia, dengan Jepang di bawah kepemimpinan Laksana Muda Karel Doorman. Pada akhir Januari tahun 1942, pasukan Jepang berhasil menaklukkan pantai utara dan barat Kalimantan serta sebagian besar wilayah Maluku. Pada tanggal 4 Februari tahun 1942 pukul 9.30, pasukan ABDA mendapat kabar dari patroli udara dari Makassar bahwa Jepang sudah pergi dan tampaknya menuju ke arah Surabaya. Pasukan ABDA segera pergi ke Selat Makassar untuk mencari keberadaan Angkatan Laut Jepang yang dikabarkan sudah melewati selat di bawah pimpinan Laksana Muda Takeo Takagi. Namun, ketika pasukan pergi ke selatan Kepulauan Kangean, pasukan penyerang Laksamana Doorman berada di selatan Kepulauan Kangean. Pesawat tempur Jepang berada di timur yang terbang pada 4 formasi. Pesawat Jepang langsung menembakkan ke kapal ABDA dan dilanjutkan tembakan kedua yang menewaskan 15 awak kapal. Kapal ABDA berhasil menghindari serangan ketiga, tetapi dengan serangan terakhir yang berhasil menembakkan ke arah belakang kapal yang menewaskan 46 awak kapal. Akhir pertempuran, selanjutnya kapal yang diincar adalah kapal Darwinda yang berhasil menghindari 4 serangan bom dan hanya mengalami kerusakan kecil.
Laksamana Dorman memerintahkan pasukannya untuk mundur ke barat. Ia sadar tanpa adanya bantuan pesawat tempur, pasukan Abda tidak akan bisa maju ke Selat Makassar. Dengan mundurnya kekuatan pasukan Abda, maka Jepang telah berhasil menguasai Selat Makassar dan semakin memperkuat kekuasaannya di Hindia.